Shalom semuanya saudara, selamat datang dalam segmen Kerinduanku, sebuah renungan yang mengajak saudara untuk sebelum memulai hari untuk bersama-sama datang sama Tuhan dan menikmati berkat, penyertaan, pengurapan dari Tuhan agar sepanjang hari yang kita jalani kita boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hambamu, urapi dia dengan pengurapan dari surga. Kata kalimat yang keluar memberkati jemaat di tempat ini. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasa. Kalau Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membahas sebuah renungan yang akan memberkati setiap kita pada hari ini. Judul pada hari ini adalah menghadapi hari-hari terakhir. Firman Allah mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Alkitab sudah menubuatkan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar, akan datang keadaan yang tidak menentu, akan datang keadaan di mana segala sesuatu menjadi begitu mengerikan dan kita tidak dapat mengubah apa yang sudah Alkitab katakan. Kita tidak dapat menghindari apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Satu-satu yang bisa kita lakukan adalah kita dapat mempersiapkan diri kita. Kita dapat mengubah cara pandang kita dalam menghadapi hari-hari akhir. Dalam menghadapi hari-hari akhir, maka orang-orang percaya harus memiliki beberapa prinsip yang akan kita dengar hari ini untuk bisa menghadapi hari-hari terakhir tersebut. Yang pertama, Amsal 16 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Prinsip yang pertama untuk menghadapi hari-hari terakhir adalah menguasai diri. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia mengalami tingkat tekanan yang begitu luar biasa. Bahkan beberapa orang mengatakan dia mengalami sebuah stres yang luar biasa sehingga peluhnya berubah menjadi darah. Kenapa? Karena sebagai manusia, sisi manusianya muncul ketika dia mengalami ketakutan, harus menebus dosa manusia. Sebagai orang Yahudi dia tahu ancaman apa yang menanti dia di Bukit Golgota. Sebagai manusia dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi yang saya suka, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus menguasai dirinya. Dia menyerahkan seluruh pertarungannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh yang dia takuti kepada Bapanya di surga. Yesus menguasai dirinya. Mari, di zaman-zaman yang menghadapi masa sukar, di hari-hari terakhir ini, mari kuasai diri kita. Kuasai diri kita artinya bisa berkata tidak kepada segala sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Berani berkata tidak untuk segala sesuatu yang mungkin tidak baik buat kita. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau kita menguasai diri kita dengan apa? Mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana untuk dapat mempersembahkan hidup kita yang benar kepada Tuhan? Roma 12 ayat yang kedua mengatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat yang pertama tadi persembahkan hidup, ayat yang kedua, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita bicara mengenai berubah, kita bicara mengenai sebuah kalimat metanoia yang berarti perubahan pola pikir. Ketika kita melihat hidup ini bukan soal kita lagi tapi soal Tuhan. Ketika kita melihat hidup ini adalah tentang bagaimana kita menjadi berkat, bukan tentang bagaimana supaya kita diberkati. Ketika kita melihat bahwa bukan soal saya yang penting tapi kerajaan surga yang terpenting, maka kita akan melihat kehidupan kita mulai berubah, sudut pandang kita mulai berubah, dan apapun yang kita sedang hadapi akan menjadi jauh lebih baik. Prinsip yang pertama adalah menguasai diri.
Kuasai diri ketika harus marah, kuasai diri ketika lagi tertekan, kuasai diri ketika lagi tersinggung, kuasai diri ketika lagi orang gak anggap dan sebagainya. Kuasai diri kita. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah memiliki rasa aman. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang gak tenang dalam hidup ini karena terlalu sibuk mencari dengan kekuatannya, sehingga gak sempat berdoa. Ketika kita dapat berdoa, maka kita memiliki rasa aman. Dalam firman Allah Amsal 23 ayat yang ke-18, rasa aman kita hendaklah kita taruh dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pandang Yesus, lihat Yesus. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tanda orang yang menaruh rasa amannya pada Tuhan adalah ketika hal yang panah hilang, gak akan terguncang. Ketika dia melihat keadaan dunia mengalami guncangan, dia gak akan terguncang karena dia tahu dunia sementara. Surga adalah selama-lamanya. Ketika kita punya rasa aman, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada koneksi, tapi kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita akan melihat bahwa rasa aman kita kepada Tuhan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Orang kaya hari-hari ini stres, pejabat hari-hari ini takut, orang pintar hari-hari ini sedang bingung. Tapi hanya orang yang menaruh rasa amannya sama Tuhan akan dapat terus berjalan dengan semakin kuat, karena Tuhan menyertai dia. Yang terakhir, bergantung penuh pada Allah. Ketika kita mulai kuasai diri kita, ketika kita mulai menjadi tenang karena kita memiliki rasa aman, supaya kita dapat berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita sadar ada kekuatan yang lebih dari kita. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu doa adalah tanda ketergantungan kita kepada Tuhan. Doa menyatakan bahwa seseorang itu memiliki Tuhan. Doa menyatakan bahwa orang itu menaruh harapannya sama Tuhan. Doa menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan. Waktu kita berdoa, jujur mencurahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Hari-hari makin sukar, hari-hari akhir makin dekat. Hanya orang yang menguasai dirinya, menaruh rasa amannya kepada Tuhan, dan bergantung penuh kepada Tuhan, akan keluar sebagai pemenang. Sebelum saya berangkat ke kantor, apakah saudara sudah menguasai dirimu untuk gak takut, untuk gak khawatir, untuk gak stres? Apakah saudara sudah menaruh rasa amanmu kepada Tuhan? Engkau bukan berdasarkan pekerjaanmu, engkau bukan berdasarkan pakaian yang kau kenakan, engkau bukan berdasarkan mobil yang kau kendarai, tapi berdasarkan Tuhan di dalam engkau. Dan apakah engkau sudah berdoa? Kalau belum, saya berikan saudara beberapa waktu untuk berdoa. Berdoa bilang, Tuhan, kuasai hatiku. Tuhan, tuntun aku. Tuhan, bikin aku tenang, kuasai hatiku agar aku gak salah ngomong, gak salah bicara, agar aku gak kepancing emosi, gak gampang nyerah. Aku taruh rasa amanku kepadamu Tuhan, dan aku serahkan hari ini ke dalam tangan. Coba saudara berdoa pribadi lepas pribadi. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu dan mulai berdoa sama Tuhan. Biar damai sejahtera Allah itu turun atas saudara. Biar kasihnya, rasa aman itu, damai sejahtera Kristus melimpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari sama-sama sebelum saudara berangkat ke kantor, kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Always remember this. Yang punya surga, crazy in love with you.